Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, nggak salah. Kalau baru-baru tampil di panggung ini, ya agak-agak grogi gimana gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya orang yang baru-baru tampil di panggung, itu biasanya dia menghilangkan rasa groginya dengan gerakan-gerakan yang tidak enak dilihat. Ya, ya, ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya adalah seorang pekerja tambang. Ya, seorang pekerja tambang yang lulusan perikanan. Mungkin nggak nyambung kali ya, tapi ya nyatanya seperti itu. Dan saya bisa kerja di tambang ini panjang ceritanya seperti apa. Yang jelas pastinya saya punya orang dalam, ya, seperti biasa. Ya, teman-teman juga mungkin ada seperti itu. Ada orang dalam dan punya kesempatan. Karena kalau punya kesempatan tanpa ada orang dalam juga kadang-kadang nggak bisa gitu. Ada orang dalam, nggak ada kesempatan, tapi bisa. Gimana sih? Ya, seperti itulah. Dan teman-teman, saya ini bekerja di tambang di bagian peledakan, teman-teman. Ya, high explosive, ya, peledakan. Jadi, tapi bukan yang sama seperti pengeboman di Bali, bukan ya teman-teman. Jadi secara gambaran, saya bekerja di bidang peledakan. Jadi permukaan tanah ini kita kupas, ya, kita hancurkan untuk bisa diambil batu baranya, ya, lebih kurang seperti itu, ya, secara gambaran pekerjaan di peledakan. Dan teman-teman, tidak enaknya di peledakan ini pilihannya itu hanya dua, hidup dan mati. Ya, kenapa begitu? Karena pekerjaan peledakan ini merupakan pekerjaan yang high-risk-nya cukup tinggi. Ya, seandainya lu salah dalam melakukan pekerjaan di bidang peledakan khususnya, yang nggak ada pilihan lain, nggak ada tuh pilihan setengah hidup gitu. Tiba-tiba lu masuk melakukan kesalahan di peledakan, prematur blast misalkan, ya, karena kesalahan lu sendiri, terus lu setengah hidup gitu, ya, kaki tangan lu udah hilang, telinga lu hilang sedikit gitu, tapi lu masih hidup setengah hidup gitu, nggak ada. Yang ada kalau misalnya lu melakukan kesalahan di peledakan, udah mati, ya. Jadi memang hanya dua itu pilihannya. Makanya kita yang bekerja di peledakan ini harus memiliki disiplin cukup tinggi, ya. Ditekankan kita untuk menjadi orang yang punya kepribadian, memiliki disiplin cukup tinggi, teman-teman. Mbak, orang peledakan itu romantis loh, Mbak, ya. Permukaan tanah yang begitu luas, begitu keras, bebatuan itu aja kami hancurkan, Mbak. Bagaimana dengan hati Mbak? Mau Mbak hatinya saya hancurkan juga, Mbak? Saya mau. Ya, saya pasangkan dinamiknya, saya pasangkan detonatornya, terus saya ledakkan gitu. Habis saya ledakkan gitu, terus saya bingung gitu, cari Mbaknya kemana, hatinya kemana gitu. Enggak lah, enggak. Yang pastinya orang peledakan tuh ya enjoy, ya humoris pada waktunya, ya. Pada saat bekerja ya serius, nggak boleh main. Sebagian orang melihat pekerja tambang ini adalah pekerjaan yang enak, teman-teman. Ya, melihat mungkin dari sisi gajinya yang besar bagi orang yang punya jabatan. Perlu saya luruskan, bagi orang yang punya jabatan. Terus mungkin penampilannya yang rapi, kostumnya yang bagus gitu, ada kilat-kilatnya nih begini kalau kena cahaya gitu kan, jadi kesannya kayak Spiderman, Iron Man gitu ya. Ya. Jadi ya itu yang sebagian orang melihat bahwa orang pekerja tambang tuh enak gitu. Padahal banyak hal yang tidak kalian ketahui untuk pekerja tambang itu seperti apa. Ya, salah satunya untuk berangkat pagi kerja,
kami ini pekerja tambang itu perlu kalian ketahui, kami berangkat jam 4 subuh. Jam 4 subuh, Mbak bisa bayangkan ya. Kalian bisa bayangkan jam 4 subuh saya harus menunggu di simpangan, menunggu jemputan gitu. Sampai kadang ketiduran lagi. Bangun tidur udah jam 7 gitu kan. Ya, pernah bayangin enggak? Enggak pernah, Mbak. Ya, enggak pernah kalian semua membayangkan itu. Ya. Terus jam 4 subuh kita sudah harus berangkat. Belum lagi kita ketinggalan jemputan. Belum lagi nanti kalau kita bangunnya kesiangan. Nah biasanya, dan saya jujur, saya pernah mengalami gitu ya. Jadi pada saat bangun pagi gitu, lihat jam aja seperti saya ngelihat hantu yang menakutkan. Ya, saya melihat jam, udah jam 4 lewat. Itu saya langsung lompat dari tempat tidur ya, layaknya lompat dari tempat tidur, layaknya melihat hantu yang menakutkan ya. Udah nggak mandi, saya pernah berangkat kerja nggak mandi karena kesiangan, pakai bajunya kancingnya beda tinggi gitu, pernah gitu, buru-buru bajunya beda tinggi gitu, dilihat sama teman, baju kamu kenapa belum selesai, udah diambil di jahitan. Iya, itu pernah saya alami. Terus pernah pakai kaos kaki cuma sebelah doang. Pernah pakai sepatu ketuker kiri sama kanan gitu. Itu yang kami alami. Dan juga teman-teman, pekerja tambang ini kalau boleh jujur sih, ya plus minus lah, ada enaknya tidak enaknya gitu ya. Cuma yang banyak kalian lihat itu adalah yang enak-enaknya saja. Yang gak enaknya lagi salah satunya itu ada salah satu teman pulang kerja sampai di rumah sama anaknya itu dipanggil om. Ya, dipanggil om. Pulang gitu dari kerja gitu. Assalamualaikum, tok tok tok, terus anaknya lari gitu ya. Om masuk om. Ibu ada di dapur. Sedih. Gimana coba anaknya nggak manggil om? Bapaknya berangkat kerja, anaknya masih tidur. Bapaknya pulang kerja, anaknya sudah tidur. Ketemunya kapan? Kapan ketemunya? Anaknya itu ditanya tuh, kalau misalnya itu pulang kerja itu ditanya tuh, mamanya nanya, nak, siapa yang masuk? Itu om nggak tahu om dari mana, om yang biasa di kamar. Om yang biasa di kamar, om siapa? Gitu ya. Jadi gimana gitu. Dan itu yang kami alami, itu yang kami rasakan untuk pekerja tambang. Dan yang paling tidak mengenakan lagi teman-teman kalau kerja di tambang itu adalah bertemu sama bos-bos yang tidak profesional ya. Ada pilih kasih lah satu sama yang lain. Dan tentunya di tambang itu karyawannya ada ya biasalah, ada yang manut gitu kan, manut tapi nanduk gitu, ada ya. Terus ada juga yang bandel gitu, jarang masuk tapi pingin keterangannya hadir ya, jarang masuk tapi pingin gajinya besar, ada yang seperti itu. Dan satu hal lagi teman-teman, ada kejadian yang sedikit bikin saya tidak bisa lupa dengan kejadian ini ya. Dan ini yang membedakan bos kalian itu profesional atau tidak, terutama terhadap karyawannya yang bandel sama yang rajin sama yang manut-manut. Dan kebetulan saya ini di tambang merupakan karyawan yang taat aturan ya, manut terhadap aturan. Apapun disuruh saya lakukan ya, suruh jungkir saya jungkir, suruh tidur saya tidur, suruh makan saya makan gitu, saking nurutnya saya ya. Jadi ada suatu kejadian saat saya selesai kerja gitu, istirahat, duduk di ruang makan, dan ada teman-teman saya yang lagi main ludo. Tahu ya main ludo yang sekali main itu bisa berempat gitu. Jadi main sementara main.
Terus bos saya ini datang dari lapangan, mungkin dari inspeksi atau apa gitu. Terus datang ngelihatnya tuh ke saya yang cuma duduk minum air putih, dan yang dilihat tuh cuma saya, teman saya yang lagi main, jelas-jelas jam kerja terus main, itu nggak ditegur. Yang ditegur tuh cuma saya. Is, ngapain di situ? Terus saya jawab, ini pak, lagi istirahat sebentar. Terus dia bilang lagi, lu kerjaan udah selesai belum? Duduk kerja. Terus iya pak, sorry pak. Terus dengan cepatnya saya langsung lompat dan masuk ke ruang kerja. Tapi teman saya ini bawah lagi main ludo. Lu tahu nggak dia apain? Nggak dia apa-apain, malah disenyumin, tau nggak lu? Hah? Disenyumin. Asik ya main ludonya ya. Asik ya. Gitu. Dan saya yang melihat itu teman-teman, asli sakitnya tuh bukan cuma di sini teman-teman. Dari sini nih, dari ujung rambut nih sampai ujung kaki tuh sakit semua. Sampai besok tuh saya langsung nggak masuk kerja tuh, sakit tuh. Ya jadi banyak hal-hal yang kalian tidak ketahui mengenai kita yang kerja di tambang, tapi masih banyak hal-hal yang tidak mengenakan untuk buat kita yang kerja di tambang itu apa. Dan saya rasa tidak semua orang bisa kerja di tambang dengan harus bangun pagi, dengan harus siap ditempatkan kerja di mana saja ya. Terus belum lagi ketemu dengan atasan atau bos yang mungkin juga ya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi itu teman-teman, nggak ada enaknya kerja di tambang. Cuma karena tuntutan hidup ya kita harus kerja. Dan pesan saya buat bos-bos ya, tolong hargai kita yang sudah manut sama kalian ya, sudah ngikuti aturan, sudah yang ngikutin apa mau kalian gitu. Karena kami yang manut ini yang sudah mendukung kalian, sebetulnya mendukung kalian dari belakang bagian layar yang sepi, dari kegelapan yang tidak dilihat oleh banyak orang. Jadi tolong hargai kami yang manut. Jangan sampai kalian malah takut sama orang yang suka melanggar aturan. Ya paling tidak kamu menjadi bos harus bisa profesional. Sekian dari saya dan sampai jumpa.